warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Mari sama-sama kita berniat beriktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya, dan kita isi iktikaf ini dengan kegiatan tafakuh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam kitab ini. Malam ini kita bahas nomor 71, sidqu ru'yal mu'min. Sidqu ru'yal mu'min, terwujudnya mimpi orang-orang beriman. Sidqu itu bahasanya benar, ya. Benarnya mimpi orang-orang beriman. Maksudnya di akhir zaman, kata Rasulullah, itu orang-orang beriman lalu mimpi, dan mimpinya adalah mimpi yang benar. Kita baca sedikit. Ar-ru'ya wal ahlam fil manam laha ma'anin wa ahkamin. Mimpi itu bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam pengertiannya. Minha ma huwa shadiqun kafalatus sabhi wa minha ma huwa kadhibun. Ada di antara mimpi itu mimpi yang melahirkan kenyataan, seperti terangnya waktu subuh, fajar di waktu matahari terbit. Dan ada pula mimpi itu bohong-bohongan, nggak ada kejadian. Mimpi dikejar oleh harimau di tengah pasar Aceh. Mana ada harimau di pasar Aceh? Wa minha adghasu ahlamin wa haditsu nafsin, dan sebahagian di antara mimpi itu adalah bunga tidur. Sebahagian lagi adalah kelanjutan daripada khayalan-khayalan. Jadi ada mimpi yang benar, ada mimpi yang bohong, ada mimpi bunga tidur, ada mimpi yang akibat dari banyaknya menghayal. Ada orang menghayal jadi jadi presiden, ya. Mimpilah dia jadi presiden sebentar gitu, karena udah menghayal-menghayal sebelumnya. Waqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaran anir ru'ya tata'allaqu bi asyrati sa'ah. Tetapi ingat, mimpi itu tidak sederhana kedudukannya. Dihubungkan oleh Rasulullah dengan salah satu tanda kiamat, dan bagi umat Islam tak terlalu sulit memahami adanya mimpi-mimpi yang benar. Nabi Ibrahim dulu pernah bermimpi, dan isi mimpinya itu kan sangat besar pengaruhnya. Inni ara fil manami anni atbahuka, kan? Mimpi mendapatkan perintah penyembelihan terhadap anaknya. Nabi Zakaria juga pernah bermimpi, mimpi mendapatkan putra, Nabi Yahya, dan sebagainya. War-ru'ya shalihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar yang terjadi pada orang-orang saleh itu memiliki kebenaran 46 daripada kenabian. 46 itu ya kira-kira 2, sekian persen lah. Benar mimpinya seperti benarnya mimpi para nabi, hanya 2, sekian persen. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabqa ba'di minan nubuwati syai'un illal mubasysyarat. Kata Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, setelah saya meninggal nanti, setelah saya wafat nanti, kata Rasulullah, tidak ada yang tersisa dari kenabian, tidak akan ada lagi wahyu diturunkan seperti diturunkan kepada para nabi, kecuali hanya pemberitahuan-pemberitahuan Allah atau mubasyirat.
Qalu ya Rasulullah wa mal mubasyirat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mubasyirat itu? Apa yang dimaksud dengan pemberitahuan itu? Lalu Rasulullah menjawab, ar-ru'yas salihah yarahar rajulu au tura lahu. Mubasyirat itu adalah mimpi yang benar yang terjadi pada seorang yang beriman dan beramal saleh. Jadi sekali lagi, di antara sekian banyak mimpi itu ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Hanya saja tingkat kebenaran dan keakuratan ya seper 46 kenabian, atau lebih kurang 2% tingkat kebenaran dari mimpi tersebut. Yang penting di sini adalah wasidqur ru'ya wa kaunuha basyaratul lil mu'mini hiya alamatun ala qurbis saati wa nihayatul alam. Yang penting yang menjadi catatan di dalam kitab ini adalah bahwa kalau orang-orang beriman, orang-orang saleh itu sudah bermimpi dan mimpinya itu terwujud, itu pertanda hari kiamat sudah dekat. Pertanda hari kiamat sudah dekat. Siapa yang mimpi? Orang beriman dan orang-orang saleh. Misalnya ada di antara kita bermimpi, lalu isi mimpinya itu besok kejadian serupa seperti mimpi. Ada mimpi misalnya besok besok umpamanya ada badai di Banda Aceh misal. Dia mimpi malamnya, besok betul-betul kejadian badai. Kalau ada mimpi yang seperti ini, itu pertanda kiamat sudah dekat, kata penulis kitab ini. Tapi kalau mimpi dikejar harimau di tengah kota, itu nggak usah percaya. Baik, yang ke-72. Kasratul kazbi. Tanda kiamat selanjutnya adalah banyaknya kebohongan. Al-kazbu afatu syi'atin wa la yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kizba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Bohong itu pada dasarnya kan sesuatu yang sangat tercela, sesuatu yang sangat buruk. Bohong itu kan, Bapak Ibu coba tanya pada diri masing-masing, sukakah dibohongi? Semua akan menjawab nggak suka. Saya tidak melanjutkan, makanya jangan berbohong. Nggak saya lanjutkan itu. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa bohong itu adalah sesuatu yang tercela dalam ajaran agama dan tidak disukai oleh manusia manapun. Cuma anehnya, kata Rasulullah di sini, anehnya di akhir zaman orang lebih suka bohong dengan kenyataan. Bapak Ibu pakai baju yang agak bagus sedikit, sebeng rambut sisir rambut yang rapi, lu tanya sama orang, gagah enggak saya? Oh, luar biasa, kata orang. Itu senang kali kita. Padahal dia bohong tuh. Coba bikin foto tempel di Facebook itu, di Instagram, di Twitter. Udah dibilangnya, oh masang kamu udah lagi umur 16 tahun dong. Itu senang bukan main kita. Dibilang usia 16 tahun, padahal 61 tahun sebenarnya kan. Itu senang luar biasa kita, bukan main senangnya. Nah ini kan udah terasa oleh kita sekarang kan. Atau ngaji kita, baca Quran, memang tahu kita suara serak-serak, itu bukan serak basah, serak kering kan. Tapi dibilang orang, oh mantap kali suaranya ya. Mana ada, jarang saya dengar suara kayak ini. Emang jarang ada suara orang. Tetapi kita jadi senang. Nah, itu pertanda apa? Pertanda kita suka dibohongi. Suka kali udah dibohongi sekarang. Dibilang bahwa ini kemajuan negeri ini sudah begini, kemajuan daerah ini sudah begini, tingkat ke macam-macam lah. Suka kita benar-benarkan. Sekali lagi,
bohong itu pada dasarnya tercela di dalam agama, tak disukai oleh manusia, kecuali manusia akhir zaman. Bukan hanya suka berbohong, tapi bahkan suka dibohong. Dalam hatinya, saya tahu dia bohong, tapi nggak apa-apa. Nah, gitu. Udah jelas-jelas isi omongannya itu bohong, sempat dia bilang lagi ke kita. Misalnya si A dengan si B ngomong, si B itu dengar omongan si A bohong, si B ini ngomong ke kita setelah itu, saya tahu si A itu memang bohong. Jadi kenapa kamu nggak protes nih? Alah, nggak apa-apa, bohong pun nggak apa-apa. Orang sekarang begitu Bapak Ibu bahagia. Kalau ada apel, ada upacara, ada kata sambutan, ada pidato sebentar, biasanya atasan, pimpinan, pidato sekejap, pidato beberapa menit. Setelah pidato nanti salaman dia sama anak buahnya. Anak buahnya bilang, Pak, mantap kali pidato Bapak tadi. Oh, itu senang bukan main si Bapak ini. Tapi kalau ada yang bilang bahwa pidatonya nggak bagus, padahal memang nggak bagus, itu marah dia. Jadi memarahi kejujuran, mencintai kebohongan. Di kota-kota itu ada karaoke kan? Itu orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, orang berjabatan yang gaya hidup nggak kayak di Banda Aceh lah, di kota-kota besar, di Medan, di Pekanbaru, di Palembang, atau ke sana lagi, itu kan ada tempat-tempat karaoke. Itu bos-bos malamnya datang ke tempat karaoke, perutnya udah buncit-buncit tuh, nyanyinya emang nggak sanggup, tetapi si pramurianya penjaga karaoke-nya tuh, dia puja-pujinya. Om, bagus sekali suara Om, ya, serak basah Om, hehehe, senang bukan main dia, dikeluarin lagi duitnya. Nah, ini sekali lagi seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah dulu. Dulu nggak ada yang begini ya Pak Ibu bahagia. Coba kita ingat-ingat saja ketika usia kita masih remaja, usia kita masih anak-anak, bukankah kita benar-benar sangat membenci kebohongan itu? Sekarang tingkat kebencian kita kepada kebohongan itu sudah mulai berkurang, terutama melalui medsos itu. Baik bahagia, ini pertanda kiamat sudah dekat. Yang selanjutnya 73, wuqu'ut tanakuri bainan nas, banyaknya terjadi pertikaian di antara manusia. Inda kasratil mihani wal fitani, inda kasratil mihani wal fitani takhaful alaqata bainan nasi hatta tasila ilal qat'iyyati wa tadaburil qulub fala yata'arafun nas illa limasalihimud dunyawiyyah. Di akhir zaman kan banyak cobaan, banyak ujian, membawa kepada rusaknya hubungan antar satu sama lain karena menghadapi cobaan-cobaan yang berat itu. Rusaknya hubungan ini kemudian satu sama lain saling curiga. Contohnya ada anak yang nakal, dia ketika ditanya oleh gurunya, anak ibu nakal Bu? Iya, pengaruh kawannya, katanya. Marahin anak yang nakal, bilang lagi tuh, jangan berkawan ya sama itu ya, kamu nakal gara-gara berkawan dengan ini. Itu misalnya anak kita si A, kita salahin si B, kamu jangan berkawan sama si B itu nakal. Si B pulang ke rumah dimarahin juga sama ibunya, B, kamu jangan berkawan sama si A ya, kamu jadi nakal gara-gara berkawan. Ibunya begitu kan. Jadi saling curiga satu sama lain. Apalagi kalau sudah berbentuk ujian yang lebih berat, yang lebih besar. Maaf, ini kita tentu saja selalu bermohon kepada Allah melindungi kita dari berbagai penyakit, terutama dari wabah yang sedang dihadapi oleh umat manusia sekarang ini. Muncul dugaan-dugaan, ini kayaknya kena saya ini melalui bapak ini ya, kan mudah-mudahan.
ini kena COVID, kayaknya dari sini muncul kecurigaan satu sama lain. Ketika kecurigaan itu tidak segera kita perbaiki, tidak segera kita posisikan bahwa cobaan itu bagian dari ujian Allah untuk kita, mungkin kita membenci orang lain. Nah itu, maka putuslah silaturahim, putuslah kasih sayang sesama manusia. Tabrakan itu pernah terjadi, tabrakan di sebuah daerah. Setelah tabrakan sompel-sompel apa namanya, bengkak-bengkak mukanya. Waktu tabrakan tadi masih sehat. Kenapa bisa begitu? Kelahi setelah tabrakan. Pam, terjatuh kereta. Bangun. Kamu dong. Coba bayangkan. Tadi sehat sebenarnya. Gara-gara kelahi, bonyok-bonyok mukanya itu. Jadi bonyoknya bukan karena tabrakan, karena bertinju setelah tabrakan gitu. Coba bayangkan itu. Padahal itu kan tabrakan itu bagian dari ujian Allah untuk kita, untuk semua. Memang ada yang salah di situ. Boleh jadi kita yang salah, boleh jadi orang lain yang salah. Tetapi ketika orang lain salah pun, itu Allah sedang menguji kita dengan kesalahan orang lain. Kalau kita ajak bertinju, itu bermakna kita tidak sanggup, gagal menghadapi ujian dan cobaan itu. Nah, jadi bertikai antara satu sama lain. Ini performen apa? Ini ciri masyarakat akhir zaman. Curiga satu sama lain, lalu kemudian bertengkar dengan sesama manusia. Yang ke-74, kasratuz zalazil, banyak gempa. Wal muradu bi kasrati zalazil qabla qiyami saati syumuluha wa dawamuha wa hiya imma rahmatun bil ummah wa takfirul lisayyiat lima warada kama jaa Nabi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ummati ummatun marhumatun la adzaba 'alaiha fil akhirah ja'alallahu 'adzabaha fid dunya al-qatlu waz zalazil wal fitan. Pada dasarnya Bapak Ibu berbahagia, gempa itu adalah salah satu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita, mensucikan kesalahan-kesalahan kita, menghindarkan kita dari mendapatkan siksa di akhirat kelak. Diguncangnya gempa itu pertanda Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Apalagi kalau di dalam gempa itu kita sempat terjepit, sempat sakit, sempat tertimpa, maka sebahagian dari dosa-dosa kita itu berguguran. Itu kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Pada dasarnya gempa itu adalah untuk mengurangi dosa-dosa manusia. Kenapa? Sekali lagi saya baca saja hadis selengkapnya. Kata Rasulullah SAW, umatku adalah umat yang disayang oleh Allah. Allah tidak memberikan azab untuk umatku di akhirat nanti. Oleh karena itu maka Allah jadikan di dunia ini secuil azab-azabnya berupa pembunuhan, gempa dan peperangan. Sekali lagi, umatku kata Allah adalah umat yang disayang oleh Allah. Allah tidak memberikan azab untuk umatku di akhirat nanti. Oleh karenanya maka Allah menjadikan azab di dunia ini berupa pembunuhan, gempa dan peperangan. Jadi dengan ada perang, dengan ada gempa, dengan ada pembunuhan, disitulah azab kita dihapus oleh Allah. Di akhirat nggak dapat lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan azab di dunia ini. Maka kalau semakin banyak dosa, makin banyak gempa. Dan semakin banyak gempa, semakin dekat dengan kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada satu gempa nanti, gempa yang tak berhenti-hentinya. Kalau 26 Desember dulu kan berhenti.
berhenti berapa menit, 1 menit misalnya berhenti, kemudian 1 jam atau setengah jam kemudian gempa lagi, kemudian malamnya gempa lagi, besoknya 3 hari berikutnya gempa lagi, tapi berhenti kan. Nah, kalau udah kiamat nggak berhenti gini terus sampai hancur semuanya. Kemudian ada juga analisis ulama, antara satu gempa ke gempa berikutnya semakin jarak semakin jarak antara satu gempa dengan berikutnya semakin dekat, maka semakin dekat dengan kiamat. Misalnya gini, dulu gempa itu setahun sekali, setelah itu pasti akan setahun atau setahun 2 tahun 3 kali, setelah itu setahun 2 kali, setelah itu setahun 3 kali, setelah itu 4 kali, setelah itu 5 kali, setelah itu 6 kali, setelah itu 7 kali, setelah itu setiap bulan, setelah itu setiap pekan, setelah itu setiap hari. Ya, udah kiamat gitu. Gempa gerhana kalau awalnya itu masih agak jarang-jarang, maka semakin dekat dengan kiamat semakin sering terjadinya. Jadi banyaknya gempa. La taqumu sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa taksuraz zalalil. Kiamat tak akan terjadi sampai ilmu dicabut oleh Allah dan gempa diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 7576 kasratun nisa wa qillatur rijal. Perempuan semakin ramai, laki-laki semakin sedikit. Ini min alamatis saati kasratun nisa'i akhiriz zaman wa qillatur rijali. Di antara tanda kiamat adalah jumlah perempuan semakin bertambah dan jumlah laki-laki semakin berkurang. Kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu ayyurfa'al ilmu wa yadhaharal juhlu wa yushrabal khamru wa yafshuaz zina wa yadhhabar rijal wa yabqin nisa. Jadi banyak yang meninggal orang laki, ada yang meninggal waktu kecil, ada yang meninggal sudah dewasa, tinggallah orang-orang perempuan yang lebih ramai di muka bumi. Nanti lahir lagi, waktu lahir mungkin seimbang jumlahnya, baru beberapa usianya meninggal lagi yang laki, yang perempuan tetap bertahan. Maka semakin lama, semakin sering orang laki meninggal, semakin berkurang jumlahnya. Yang ke-77, duhurul fahisyah wal mujaharatu biha. Banyaknya orang berbuat nista, berbuat seperti zina, khalwat, berbuat tercela lah, dan dilakukan secara terang-terangan. Zina itu dosa besar. Ketika zina dilakukan secara terang-terangan, itu bukan hanya dosa besar, tetapi itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Khalwat itu tentu dilarang. Ketika khalwat sudah dilakukan terang-terangan, itu semakin dekat dengan kiamat. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi ahadun lillahi fihi hajah. Yang pertama, kiamat tak akan terjadi sampai tidak ada seorang pun di atas bumi ini merasa perlu kepada Tuhan lagi. Ini yang pertama. Ini dalam hadis panjang, maksudnya nanti di dalamnya ada tentang zina yang terang-terangan. Ini yang pertama dulu. Kiamat tak akan terjadi sampai di muka bumi ini tak ada lagi yang tersisa seorang pun yang butuh kepada Allah, karena merasa gajinya udah cukup, makannya udah enak, tempat tinggal udah, kan apa rumah Tuhan lagi kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa hatta tujadal mar'atu naharan jiharun tungkahu wastattari la yangkiru dzalika ahadun. Yang kedua,
ada orang perempuan dilucuti pakaiannya oleh orang laki-laki di pinggir jalan, lalu maaf dilakukan pekerjaan buruk dan terkutuk, orang-orang lalu lalang di situ, tak ada seorang pun yang melerainya lagi. Ini tanda yang kedua. La yunkiru dzalika ahadun wa la yughayyiruhu. Nggak ada yang mencegah, nggak ada pula yang membesar-besarkan hal ini. Kalau sekarang kan masih menjadi heboh lah gitu. Tapi nanti semakin dekat hari kiamat, itu ketika orang berzina di pinggir jalan sekalipun, orang-orang diam saja. Bukan urusan saya ini, katanya. Ya udah, pergi dia, bukan urusan dia. Nah, dan tak ada upaya untuk memperbaikinya, nggak ada. Kemudian fayakunu amsalum yawma idzil ladzi yaqulu law nahaituha anit tariqi fadaka fihim misla Abi Bakrin wa Umar fikum. Seandainya waktu itu ada seseorang yang bersedia mencegah orang berzina secara terang-terangan, sungguh derajat dan martabatnya itu sudah setara Abu Bakar maupun Umar bin Khattab. Maksudnya karena imannya kuat sekali, karena rasa memilikinya terhadap Islam, tanggung jawabnya terhadap Islam sangat kuat seperti Abu Bakar dan Umar. Baru seandainya ada orang seperti itu, nah orang seperti itulah yang berani mencegah orang melakukan perzinaan secara terang-terangan. Kalau orang yang imannya tidak sekuat Abu Bakar dan Umar, nggak akan mau mencegah dan menghentikan perbuatan buruk dan terkutuk itu. Begitu parahnya kehidupan di akhir zaman. Yang ke-78, akhdul ujrati ala qiraatil Quran, meminta bayaran ketika disuruh membaca Al-Quran. Menyebut, tolong baca Quran boleh, berapa tarifnya? Jadi dipersyaratkan lebih dahulu berapa bayarannya baru mau membaca Al-Quran. Di zaman maksudnya begini nih, kenapa bisa begini, nanti kita baca hadisnya. Di zaman Rasulullah itu orang sangat bangga jika diminta untuk membaca Al-Quran. Saya pernah membaca apa itu, Ar-Rahiqul Makhtum, Safiur Rahman Al-Barakfuri. Jadi ada beberapa qari-qari terkenal di zaman Rasulullah. Ada Abu Zaid, ada Bilal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdurrahman bin ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Itu qari-qari yang sangat hebat waktu itu. Ketika diminta untuk baca Al-Quran dengan sangat bangga. Maka orang-orang lain yang ada waktu itu juga begitu, bangga betul kalau diminta untuk membaca Al-Quran di hadapan orang ramai. Nah, di akhir zaman orang nggak mau baca. Tolonglah baca Quran saya. Gitu. Nggak mau dia baca sebelum dibayar dulu. Gitu. Jadi kita baca hadisnya ini. An Imran bin Husain annahu marra birajulin wa huwa yaqra'u ala qaumin falamma faragha sa'alahum malan. Imran bin Husain, salah seorang sahabat Rasulullah, satu kali berjalan bersama seseorang yang orang itu pandai membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, orang tersebut meminta bayaran kepada masyarakat yang tadi mendengar bacaannya. Kemudian Imran berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan ucapan ketika musibah.
Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'al Qur'an fayas'alullaha tabaraka wa ta'ala bihi fa innahu sayaji'u qaumun yaqra'unal Qur'an yas'alunan nasa bihi. Tidakkah engkau tahu, saya mendengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran maka ia akan mendapatkan apapun yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan memperoleh apapun yang dia minta, kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya maka jangan meminta apapun kepada manusia. Kalau dikasih ya ambil, tapi meminta setelah membaca Al-Quran jangan. Kenapa? Karena ada pihak lain yang bisa memberikan segala yang kita minta. Kalau meminta dari manusia paling duit 100-200 ribu dikasih. Minta pada Allah jauh lebih besar daripada itu pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud di sini. Yang ke-79, annan nasa yaksuru fihimus saminun. Di menjelang hari kiamat nanti orang-orang banyak yang gemuk. Banyak yang gemuk ini karena udah makmur hidupnya, udah banyak makan. Ini juga dari Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu ummati qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summa inna ba'dahum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yandiruna wa la yufun wa yadhharu fihimus saminu. Kata Rasulullah begini, sebaik-baik umat Islam ini, sebaik-baik umatku adalah yang hidup bersama denganku. Jadi umat Islam terbaik adalah umat yang hidup bersama Rasulullah, generasi Rasulullah dulu. Para sahabat itulah orang yang terbaik. Yang setelah itu, yang hidup setelah itu adalah yang tingkat kebajikan selanjutnya. Jadi kalau level 1 tadi sahabat, level kedua tabi'in, level ketiga tabi'in dan seterusnya. Kemudian nanti setelah itu akan muncul di tengah-tengah umatku orang yang menjual kesaksian padahal nggak diminta kepada dia. Misalnya ada kasus, ada perkara di tempat orang, misalnya ada orang berperkara sedang bertikai, datang dia menjual jasa. Saya tahu itu, saya saksi. Dulu misalnya batas rumah, batas tanah misalnya. Oh saya tahu batas tanah yang sesungguhnya. Ini udah digeser-geser dulu. Padahal orang yang bertikai nggak minta sama dia, hakim nggak minta sama dia. Dia menjual diri, menjual kesaksian. Misalnya ada 2 orang, ampun sama Pak Wahyu saya datang sama ampun biar memenangkan ampun di dalam perkara, lu dikasih untuk saya duit sedikit, gitu. Jadi menjual kesaksian padahal nggak diminta. Kemudian wa yunziruna wa la yufuna, juga akan datang nanti setelah itu orang-orang yang diserukan, diingatkan kepada kebajikan, tetapi dicuekin, nggak dipeduli seruan-seruan tentang kebajikan itu, meninggalkan keburukan, meninggalkan kejahatan. Jadi nanti akan datang pada umatku yang menyeru kebajikan, yang mencegah kemungkaran, tetapi dicueki, diabaikan, nggak dipedulikan. Ngomong misalnya ustaz-ustaz nih capek udah dia bilang ini berjudi nggak boleh, ini memang alah tuh pegahnya, gitulah kira-kira, dicueki, nggak dipeduli. Kemudian yang terakhir, wa yadhharu fihimus saminu, dan di tengah-tengah mereka itu banyak orang-orang gemuk.
Ini tanda hari kiamat juga rupanya. Banyak orang-orang yang gemuk di tengah-tengah masyarakat akhir zaman. Kita lanjutkan ke 80 dan 81. Duhuru qaumin yashhaduna wa la yustashhadun wa duhuru qaumin yamduruna wa la yufun. Ini yang tadi, bahwa di akhir zaman nanti banyak orang yang menjual kesaksian, menawarkan kesaksian, padahal kesaksian dari dia tidak diminta. Kenapa dia menawarkan kesaksian? Tentu saja untuk mendapatkan keuntungan baik finansial maupun kedudukan, menawarkan diri untuk memberikan kesaksian. Kemudian di tengah-tengah mereka juga muncul orang-orang yang mengajak kepada kebajikan, mengingatkan orang-orang daripada kemungkaran, tetapi peringatan-peringatan itu dan ajakan-ajakan tersebut dicueki atau diabaikan. Hadisnya masih seperti hadis tadi, nggak usah saya baca lagi. Yang ke-82, annal qawiyya ya'kulu dha'ifa. Orang-orang kuat memakan orang-orang lemah. Ini memakan di sini tentu bukan dalam pengertian denotatif, bukan dalam pengertian hakiki. Maksudnya orang-orang yang memiliki kewenangan mencari keuntungan dengan membodoh-bodohi orang lemah atau mendalimi orang-orang lemah. Jadi gitu, ketika saling memakan satu sama lain, saling mengambil keuntungan dari orang-orang lain, maka itu bermakna sebagai kiamat sudah semakin dekat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, saya baca semuanya. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu, ini an Aisyah, dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu ya Aisyah qaumuka asra'u ummati bi lihaqan. Wahai Aisyah, kaummu itu adalah yang paling cepat di antara umatku yang akan mengikutiku kelak. Maksudnya orang Quraisy, orang keturunannya Abu Bakar, kata Rasulullah, itu paling cepat menyusul wafatnya Rasulullah. Qalat falamma jalasa qultu ya Rasulullah ja'alanillahu fida'aka laqad dakhalta wa anta taqulu kalaman da'arani. Jadi apa kata Aisyah, semoga engkau Rasulullah bisa menjadi penolak azab untuk kami, dan saya cemas takut dengan ucapan engkau ini ya Rasulullah. Apa ucapannya? Yang segera meninggal tadi kan, kaummu wahai Aisyah segera akan menyusulku nanti. Qala wa ma huwa, apa yang membuat engkau begitu? Qalat taz'amu anna qaumi asra'u ummatiki bikalihakan. Yang membuatku takut adalah ketika engkau mengatakan bahwa kaumku paling cepat menyusulmu kelak. Kan itu maksudnya bukan? Nyo yang paling megah meninggal itu awak ada, maka hayut itu dah yang gitu kira-kira. Qala na'am qultu wa mimma dzaka. Benar kata Rasulullah, benar memang begitu. Lalu Aisyah bertanya lagi, mengapa demikian? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa itu diberitakan kepada saya dan mengapa bisa seperti itu? Lalu Rasulullah menjawab, daban ya'kulu shidaduhu di'afahu hatta taquma alaihimus sa'ah.
sebenarnya menginformasikan ini lebih bagus. Menginformasikan apa? Menginformasikan bahwa kaummu ini nanti cepat menyusulku itu lebih bagus, kata Rasulullah. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman orang-orang saling memakan satu sama lain. Orang-orang lemah itu dieksploitasi oleh orang-orang kuat. Maka kaummu ini kuberitakan bagus, cepat menyusulku, cepat meninggal, belum sempat menjadi objek kezaliman atau eksploitasi dari orang-orang kuat. Nah, gitu. Tadi Aisyah kan takut diberitakan lebih cepat meninggal, padahal menginformasikan lebih cepat meninggal itu justru lebih bagus bagi Aisyah, lebih bagus bagi kaumnya. Kenapa? Karena kalau hidup di akhir zaman nanti akan menjadi mangsa atau korban kezaliman orang-orang yang lebih kuat. Nah, ini nomor 82. Nomor 83, tarkul hukmi bima anzalallah. Meninggalkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ini juga tanda hari kiamat. Kemudian 84, kasratur rum wa qillatul arab. Jumlah orang Eropa semakin bertambah dan jumlah orang Arab semakin berkurang. Ini juga termasuk tanda kiamat. Dan yang ke-85 adalah istifadatul mali wa kasratuhu bainan nas. Harta berlimpah di tengah-tengah umat manusia. Walaupun ada yang miskin, tetapi harta yang dimiliki oleh orang-orang tertentu sangat banyak. Ini juga merupakan tanda kiamat. Saya kira kita padai sampai di sini. Sudah hampir pukul 8. Seandainya ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan Allah menerima, meridai iktikaf dan tafakuh fi din kita. Lebih dan kurang saya maaf, kepada Allah sama-sama kita mengampun. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.